Untuk slot, kenapa sih mengambil slot waktu di UK? Karena di UK kan legal ya, dan posisi butuh uang nih untuk balik ke Indonesia. Om, permisi Om, saya mau tanya, roti hostis sama kue bulan tuh di sini ada nggak ya? Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral banget nih, diperbincangkan oleh para netizen. Lantas, apakah topiknya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana seorang TikToker si baru-baru ini banjir kritikan. Karena dia itu kayak minta roti hosti teman-teman ke gereja. Dan guys, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat seperti apa video dari sang TikTokers. Sumpah, gue kan barusan habis dari gereja ya. Gue ke gereja dia liatnya mau nanyain roti hostis sama kue bulan kan, barangkali ada gitu loh, kan mereka kan lagi ibadah nih hari Minggu. Ya udahlah, gue ke gereja. Tapi gue belum masuk nih, gue belum masuk gerejanya, baru di depannya doang nih. Baru di depan, terus ada kayak bapak gitu, intinya cowok lah ya, pakai jubah. Beliau tuh keluar tuh dari pintu. Ya gue samperin kan, gue bilang, Om, permisi Om, saya mau tanya, roti hostis sama kue bulan tuh di sini ada nggak ya? Gue nanya gitu dong. Terus dijawab sama beliaunya. Nah, udah tuh kita ngobrol-ngobrol bentar doang. Habis ngobrol, terus gue dipanggil tuh sama Cici. Cici bilang gini ke gue, Mbak permisi, saya mau ngobrol sebentar gitu. Gue pikir, waduh ngobrol apaan ini kan? Terus dia bilang gini, Mbak, mohon maaf ya, itu sebenarnya bukan om Mbak, itu pastor gitu. Pastor itu adalah Romo Mbak gitu. Terus gue sempat nanya dong, Romo itu berarti kayak ustadz nggak sih Mbak kalau di apa itu Muslim gitu? Terus katanya Romo itu apa imamnya gereja Mbak. Mampus loh, gue panggil om nggak tuh tadi. Sumpah gue malu banget guys sekarang. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan kalian tahu gak sih guys, videonya ini lantas menjadi viral dan juga banyak banget diperbincangkan. Nggak cuma di TikTok doang, tapi sampai dibawa ke platform X. Aduh. Udah tahu kan kalau dibawa ke X itu kayak gimana? Berarti masalahnya itu udah serius banget. Dan coba deh kita baca seperti apa komentar-komentar dari para warga Twitter. Masuk gerejanya sih nggak masalah ya, tapi minta hostinya itu loh nggak etis. Di Kristen Protestan sendiri, kalau perjamuan kudus selalu dibilang yang mengambil perjamuan kudus adalah minimal yang berumur 12 tahun dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat loh. Ini udah too much bercandanya. Ini maksudnya bercandaan kayak kaum non-Islam yang beli berburu takjil kah? Tapi ini nggak lucu loh. Kenapa ya nggak tanya ke tukang roti sekalian ataupun cari di internet? Kenapa sih harus ke gereja tanya-tanya roti hosti? Mana panggil Romo itu om lagi? Dia bukan om lu. Bener sih, kenapa ya harus panggil om? Maksudnya kayak agak kurang sopan nggak sih guys kalau kita panggil seseorang yang nggak kita kenal dengan sebutan om? Ya nggak sih? Terus ada lagi yang komen nih guys. Roti hosti itu nggak bisa sembarangan dimakan mbak. Tapi kalau mbaknya mau beli-beli kue yang dijual pas bazar gereja habis ibadah, boleh banget sini. Mbaknya kalau mau nyobain roti tak beragi, banyak yang jual kok, mama aja. FYI, roti hosti yang di gereja itu nggak boleh sembarangan orang. Enggak lah, santuy aja. Aku nonis yang gimana-mana, asumsiku si mbak ini mungkin masuk gereja, lihat pastor dan nanya. Atau bahkan belum sempat masuk ke gereja, hanya di halamannya. Mbak ini kan benar-benar nggak tahu ya, host itu apa, Romo itu apa. Kan beda nih, kan beda server. Ya jelas, mbaknya itu nggak paham hal-hal yang hanya diketahui oleh non-is. Misalnya soal host itu. Hosti itu banyak loh dijual di toko-toko, di Shopee juga ada. Tapi yang dijual di luar itu belum diberkati, belum didoain. Nah kalau yang sudah di gereja dan siap dibagikan untuk komuni, itu nggak boleh dimakan karena sudah diberkati. Statusnya suci, nggak ada ayat-ayat Injilnya, tapi diberkati sama pastor yang boleh menerima dan makan hanya yang sudah berhak. Misalnya di Katolik itu sudah dibaptis, sudah mengikuti pelajaran dan lain-lain, sampai berhak ikuti ekaristi dan menerima komuni gitu. Kalau si mbak minta atau beli ke gereja pun nggak bakal dikasih. Memang mbaknya bisa searching dulu di Google, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Toh si mbak nggak makan juga kan, nggak login, dan pastornya juga aku yakin nggak sakit hati, paling senyum doang. Dan santuy-santuy, jangan marah-marah ya. Nanti yang puasanya makruh. Dan yang nonis itu dibawa santuy aja ya. Semoga kedamaian selalu bersama kita semuanya. Dan guys, aku juga sudah mencari tahu lebih dalam tentang roti hosti. Dan untuk sumbernya aku ambil dari kumparan.com. Jika seandainya nanti ada salah-salah informasi, mohon koreksi ya guys. Nanti koreksi aku di kolom komentar. Di kumparan.com disebutkan bahwa hosti merupakan roti yang biasa digunakan dalam ritual perjamuan kudus. Dan dikutip dari buku Roti dan Anggur Misa karya E. Marta Sujita,
Sejatinya hosti adalah roti bundar yang terbuat dari adonan roti tanpa ragi dan campuran lainnya kecuali air. Roti ini biasa digunakan dalam perayaan Ekaristi Gereja Katolik Roma. Hosti berasal dari bahasa Latin, yaitu hostia, yang berarti korban. Istilah ini digunakan oleh umat Katolik untuk menyebut roti tersebut, baik itu sebelum ataupun sesudah konsekrasi. Roti hosti disebut menjadi simbol dari tubuh Yesus yang dikorbankan untuk penyelamatan manusia. Perjamuan Ekaristi selalu diselenggarakan dengan hosti sejak gereja perdana. Seiring jalannya waktu, roti ini memiliki perubahan nih guys, baik itu dalam segi bentuk dan juga ukuran. Sekitar tahun 100 sampai 313 Masehi, orang-orang masih menggunakan jenis roti yang dibuat dengan cara dibakar. Roti yang digunakan untuk Ekaristi tersebut dibawa oleh masing-masing umat dengan beragam bentuk dan juga ukuran. Saat memasuki periode gereja tahun 750 sampai 1075, roti menjadi sakral kalau sudah berada di dalam gereja dan disucikan oleh seorang imam pada perayaan Ekaristi. Tradisi kuno menyebutkan bahwa roti Ekaristi dibuat dalam bentuk piringan datar. Well, jadi seperti itulah beberapa informasi mengenai roti hosti yang aku dapatkan dari kumparan.com. Dan mengenai bagaimana video kakaknya tadi, di sini aku sangat menyayangkan banget sih. Kenapa kakaknya itu nggak riset dulu ya? Terus motif dari kakaknya juga belum terungkap nih guys. Apa sih motif dari kakaknya? Kenapa bisa sampai kepikiran gitu loh minta roti hosti ke gereja? Ini aku belum tahu nih teman-teman. Karena kakaknya sendiri itu belum speak up mengenai masalah yang satu ini. Tapi beberapa netizen itu yakin betul bahwa motif dari kakaknya ini mungkin dikenakan bagaimana tren war pertakjilan. Ya kita harapkan saja semoga ini juga menjadi pembelajaran ya buat kakaknya dan juga semua orang. Supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan jikalau kita pengen melakukan hal seperti itu, monggo dicek dulu bagaimana informasi di reset dulu sebelum kita melakukan hal tersebut. Begitu guys. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, informasi kedua, kita akan membahas tentang klarifikasi Loli soal bagaimana tudingan penipuan endorsement. Sebelumnya, netizen itu ramai nih memperbincangkan tentang bagaimana dugaan penipuan endorsement yang dilakukan oleh Loli. Isu ini mencuat setelah pihak yang melakukan endorse kepada Loli itu membagikan bagaimana kronologi mengenai kasus tersebut. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana kronologinya. Coba kita baca. Tanggal 2 Maret, kami melakukan transaksi senilai 90 juta rupiah untuk kerjasama. Dan tanggal 3, anak Nikmir ini tidak posting sama sekali karena dengan alasan HP-nya rusak. Kenyataannya tidak rusak, dia itu malas beli kuota. Dan kan uang 90 juta rupiah itu bisa beli HP baru loh. Uangnya pun habis dipakai dia dan pacarnya. Dan dia itu tidak mau refund. Selain itu, ada juga nih tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari Loli dalam sebuah grup WhatsApp. Di mana dia di sana seperti menceritakan tentang bagaimana uangnya dihabiskan. Dalam percakapan itu, terlihat Loli menunjukkan sejumlah uang yang diduga diperoleh dari endorsement atau tabungannya. Salah satu anggota lantas bertanya-tanya nih tentang bagaimana pengeluaran Loli yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut. Dalam tanggapan tersebut, Loli mengklaim bahwa dia telah berhati-hati dan juga hemat dalam menggunakan uang tabungannya. Lebih lanjut, Loli mengatakan, "Demi Allah, aku orangnya irit banget dan suka nabung. Jadi 50 juta enggak dipakai buat aku. Kalau berkurang, itu pun karena pacar, bukan aku." Terus ada anggota grup yang reply ini dengan mengatakan, "Waduh, enak banget ya jadi pacar kakak." Dan terakhir, pihak yang melakukan endorsement itu hanya ingin uang 90 juta rupiahnya itu dibalikan. Loli sendiri dalam percakapan lain juga ingin mengembalikan uang tersebut atau ingin melakukan refund. Namun dirinya mengatakan untuk sekarang hanya mampu menyicil 2 juta rupiah. Dan jika seandainya ada rezeki, dia akan memberikan jumlah yang lebih. Nah, hal ini lantas ditanggapi dengan nada yang tak setuju oleh pihak yang melakukan endorsement. Karena nominal 2 juta rupiah itu terlalu sedikit untuk menyicil uang sebanyak itu. Dan terbaru, Loli melalui Instagram Story sudah memberikan klarifikasi. Dan mari kita baca seperti apa statement dari Loli. "Halo semuanya, saya akan menanggapi rumor yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Saya memohon maaf atas yang sudah terjadi saat ini. Saya mengakui kesalahan saya atas kerjasama slot yang dilakukan saat saya berada di UK. Dan saat saya di Indonesia memberhentikan kerjasama. Saya bertanggung jawab atas rumor ini dan meminta maaf kepada keluarga besar Fadel atas kekisruhan saat ini. Atas permasalahan pribadi, saya menyeret nama baik keluarga Fadel yang sekiranya tidak ikut campur dalam pekerjaan yang saya ambil ini. Saya sudah bertanggung jawab mengembalikan sebesar 34 juta rupiah, serta berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan klien slot. Untuk slot, kenapa sih mengambil slot waktu di UK? Karena di UK kan legal ya, dan posisi butuh uang nih untuk balik ke Indonesia. Uang slot dipakai oleh saya untuk membayar tiket pesawat pulang. Tempat tinggal dan juga kebutuhan saya sendiri tidak dipakai oleh siapapun. Untuk memberi Fadel, itu urusan saya dan uang saya.
Saya punya hak dan tidak ada urusan sama pekerjaan slot. Tidak usah disangkut pautkan. Selama saya tiba di Indonesia, orang pertama yang memastikan orang pertama yang memastikan kalau saya aman adalah keluarganya Fadel. Keluarga Fadel dan Fadel yang selalu menasihati saya untuk selalu di jalan yang lurus dan halal. Dan tinggali dan berhentikan pekerjaan yang tidak halal, yaitu slot. Jangan serang Fadel dan juga keluarganya ya, karena mereka tidak ada urusan apapun sama slot. Buat apa menjatuhkan nama dan keluarga Fadel, sedangkan mereka tidak ada berurusan sama saya, tidak sama yang lain atau siapapun, kecuali saya. Jadi tidak usah membawa orang ke dalam masalah atau mengikut campuri urusan saya. Well, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasinya Loli. Jadi kesimpulannya adalah alasan Loli mengambil pekerjaan tersebut dikarenakan waktu itu butuh uang guys, terutama uang untuk balik ke Indonesia. Dan dia juga menegaskan bahwa Fadel itu tak ikut campur dalam pekerjaan yang diambil olehnya. Selain itu, ia juga mengaku nih baru mengembalikan uang endorsement sebesar 34 juta rupiah. Artinya adalah masih ada sekitar 56 juta rupiah lagi yang mesti diurus Loli. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Solki pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.